Guys, sejak kebelakangan ini, kekuatan ketenteraan di Indonesia menjadi perbualan media massa, guys. Di mana dikatakan semakin tidak tertanding di ASEAN. Inilah penampakan pangkalan militer Rusia yang terbesar milik Indonesia, guys. Jom, kita semak video ni. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel, guys. Aku Musa dan ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel daripada dulu sampailah pada masa kini, aku mengucapkan ribuan terima kasih, guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua, dan aku hanya mampu untuk mendoakan semua kalian di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction. Kalau kita tengok di channel Beda Enggak, dimana kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini dikatakan semakin tidak tertanding di ASEAN. Inilah penampakan pangkalan militer Rusia terbesar milik Indonesia. Wow. Sebenarnya seriously, aku pun baru tahu, guys. Ini selama ini aku tidak tahu yang Indonesia ini mempunyai beberapa pangkalan tentera yang dikatakan terbesar. Apa-apapun, guys, jom mari kita semak video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction, dan aku juga mengalu-alukan semua subscriber di luar sana. Jom letakkan reaction ataupun pendapat kalian mengenai video ini, guys. Apa-apapun, jom kita layan dulu, guys. Wow, Halo guys. Medikers. Ini adalah Indonesia channel Beda Enggak, menjadi guys. negara militer terkuat di kawasan ASEAN. Sebagai warga negara, mestinya kita bangga dong ya. Wow. Adanya pangkalan militer yang dibangun di seluruh penjuru tanah air semakin menjamin keamanan negara. Bukan saja sebagai markas TNI, tapi juga tempat penyimpanan alutsista dan senjata lainnya. Dan gimana kalau kita cari tahu tentang pangkalan militer yang ada di Indonesia? So, mari kita bongkar. Wow. Jom, guys. Mari kita mulai The dari new pangkalan knowledge, militer di this one. Surabaya. Ada Lantamal 5. Lantamal 5 adalah Lantamal. pangkalan militer TNI Angkatan Lantamal Laut 5. yang terbesar di Indonesia. Dibangun sejak tahun 1878 di masa penjajahan Belanda. Lantamal 5 memiliki fasilitas pangkalan yang terlengkap. 1878. Hampir separuh kekuatan TNI Angkatan Laut Indonesia berada di Surabaya. Ya, hal ini menunjukkan betapa pentingnya Lantamal 5. Untuk Keren, itu, wilayah guys. kerja Lantamal 5 Surabaya sangat luas. Tak hanya beroperasi di Jawa Timur saja, Lantamal tapi 5. pangkalan laut ini juga mencakup daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga ke Pulau Bali. Luas daerah Pulau yang Bali. diemban Lantamal 5 tak luput dari peran komando, yaitu Laksamana Yosuryono Hadi. Di bawah kepemimpinannya, Lantamal 5 juga membina 8 lanal yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Di dalam markas Lantamal 5 terdapat ribuan personel tentara. Pangkalan militer Angkatan Laut ini bagian dari Komando Armada 2. Selain itu, pangkalan laut terbesar ini memiliki banyak kapal perang dan kapal landasan bagi pesawat jet atau helikopter. Nah, di sini juga terdapat beberapa alutsista seperti satuan kapal eskorta yang terdiri dari kapal kelas frigate dan korvet. Kapal ini memiliki kemampuan berperang di atas air, di bawah air, dan di udara. Untuk alutsista di dalam perairan, Lantamal 5 mempunyai satuan kapal selam dengan kemampuan hebat di bawah air, di atas air, dan memiliki pengintaian taktis yang strategis. Selain satuan kapal selam, juga ada satuan kapal amfibi kelas LPD dan LST, satuan kapal cepat, satuan kapal ranjau, satuan kapal bantu, dan Satuan kapal komando cepat, kapal pasukan ranjau, kapal bantu, satuan komando. Selanjutnya, pangkalan militer Ranai di Natuna. Ranai Ya, Natuna. maraknya terjadi konflik di perairan Natuna antara Indonesia dan China kian terus berlanjut. Maka pihak Kalau negara kita tengok kita tadi, telah membangun TNI, pangkalan pangkalan militer TNI terpadu Angkatan Laut. yang telah diresmikan pada Ini tahun kalau di Ranai. 2021 lalu di sana. Adanya pangkalan militer Ranai ini baru juga, diharapkan guys, dapat di memukul Natuna. mundur kapal perang dari China yang masih ngotot masuk dan ingin menguasai laut NKRI. Untuk itu, pangkalan militer di Natuna ini dilengkapi berbagai alutsista. Pihak Indonesia dan Jepang bekerja sama dalam memperkuat keamanan. Ya,
Jepang akan mengekspor senjata dan mengirim 8 kapal frigat siluman Mogami baru. Kapal-kapal ini dikenal dengan nama 30 FFM, kapal 30 fregat, FF, 30 DS, dan 30 DEX. 30 DX, Mereka adalah frigat 30 mutakhir DX, multiperan DX. pertama yang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Mitsubishi Mitsui Heavy Engineering Industries. dan Shipbuilding di kalangan Mitsui kapal Engineering and Nagasaki Shipbuilding. dan Tamano. Sisa 4 kapal canggih lagi nih. Rencananya kapal itu akan dikirim pada akhir tahun 2023 atau awal 2024 yang dibangun oleh PT PAL di Surabaya melalui tahun depan, kesepakatan guys. transfer PT PAL, teknologi. PT Surabaya. Kapal tempur pangkalan Natuna ini dilengkapi persenjataan seperti bom dan nuklir. Selain itu, jet tempur dan helikopter sudah standby di tempat ini yang nantinya akan mensupport peperangan dari udara untuk menambah kekuatan di udara. Satu kompi korps pasukan khas TNI telah disiagakan. Dan setiap satu kompi terdiri dari 150 sampai 200 personil yang ahli dalam pertempuran udara, laut, hingga darat sekaligus. Well, setelah pangkalan militer Rane rampung, ternyata ada beberapa pangkalan militer yang berdiri di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan Maluku. Daerah ini juga Papua bagian dan penting Maluku. dari NKRI. Kerapnya terjadi pada perang antara TNI dan warga sipil menjadi perhatian khusus Pangkalan bagi ketiga, negara. guys. Apalagi konflik itu tak kunjung reda. Sebagian bentuk keamanan, beberapa markas TNI telah dibangun. Gimana kalau kita lihat pangkalan militer itu? Yang pertama, pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua. Tempat ini adalah Manuhua, pangkalan Papua. udara militer tipe A di bawah kendali Komando Operasi Angkatan Udara 3 yang bermarkas di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Kabupaten Lanut Manuhua Biak dulunya hanya bandar udara, Manua. tapi beberapa tahun terakhir Manuhua. pangkalan angkatan udara ini naik status. Yang awalnya tipe C, namun sekarang menjadi tipe A. Ini tipe Lanut Manuhua Biak memiliki peran sebagai pelaksana dan pengoperasian Binpor Dirga atau pembinaan potensi dirgantara serta menyelenggarakan Dirgantara, dukungan guys. operasi bagi satuan lainnya. Ya, pangkalan ini setidaknya memiliki ribuan personil TNI. Mengenai alutsista, Lanut Manuhua Biak memiliki pesawat Skuadron Udara 27, yaitu pesawat CN-235A-2304. Berikutnya, pangkalan TNI Leo Watimena. Pangkalan militer ini berada di Maluku Utara, yang juga dibangun untuk memperkuat wilayah Indonesia bagian timur. Sebagai pangkalan militer terpadu, Leo Watimena telah mendirikan dermaga untuk mendukung alutsista khusus di perairan seperti kapal perang, kapal selam, kapal cepat, dan lainnya. Selain pembangunan dermaga, pangkalan TNI Leo Watimena telah mendirikan satuan radar dan rudal, yang nantinya akan menjadi senjata utama dalam perang jarak jauh. Tapi pangkalan yang ada di Kabupaten Morotai ini juga memiliki pesawat tempur, jet, dan helikopter. Untuk lebih menguatkan pangkalan TNI Leo Watimena, markas dari Angkatan Udara di Pulau Maluku ini dihuni oleh ribuan tentara kuat yang ahli di segala medan perang. Masih di Maluku, kali ini ada pangkalan militer yang terletak di Saumlaki, Kepulauan Tanimbar. Ya, sama halnya dengan pangkalan TNI Leo Watimena, Lantamal Saumlaki ini juga membangun dermaga sepanjang 141 meter yang merupakan kerjasama antar pihak TNI Angkatan Laut dengan dua perusahaan swasta sejak Januari 2019 lalu. Sepanjang dermaga itu berbagai fasilitas kapal perang Indonesia dan KRI kelas frigate dapat ditampung di dermaga ini. Lanal Saumlaki juga ditingkatkan menjadi tipe A dan status pangkalan utama TNI AL. Mantap guys. Kemudian ada pangkalan utama TNI Angkatan Laut 11 yang berada di Merauke, Papua. 11. Ya, pangkalan militer ini naik status menjadi tipe A atau bagian dari Komando Armada 3. Pangkalan militer ini menjadi pintu gerbang Indonesia di bagian timur. Daerah penjagaannya meliputi wilayah Dabo hingga ke Merauke. Salah satu alutsista yang ada di sini adalah KRI Madi Dihang 855, sebuah kapal perang yang mampu mengangkat 35 personel tentara dan dilengkapi alat tempur seperti meriam dengan kaliber 20 mm. Keren banget ya. Woi, padu.
Guys, kalau kita tengok di dunia ini mesti mempunyai beberapa pangkalan ketenteraan. Dan kalau kita tengok di dalam pangkalan ketenteraan itu, di mana di sanalah strategi peperangan diletakkan. Di manalah di sanalah kalau kita tengok setiap armada ataupun alusista yang terhebat akan ditempatkan di setiap pangkalan-pangkalan data di setiap negara. Kalau kita tengok pangkalan ketenteraan ini memang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat diperlukan dalam sesebuah negara, sebab sebesar mana pangkalan ketenteraan di dalam sesebuah negara itu, pangkalan ketenteraan itu sebenarnya memainkan peranan betapa besar dan betapa kuatnya ketenteraan dalam sesebuah negara tu, guys. Jadi kalau kita tengok di Indonesia, ada pangkalan ketenteraan yang sejak dulu lagi yang telah dibina dan dibangunkan dan diupgrade sampai pada masa kini, dan ada beberapa pangkalan ketenteraan yang baru sahaja dibuka. Jadi kalau di Indonesia kita tengok pangkalan ketenteraan adalah diletakkan based on daripada hotspot beberapa kawasan yang memang sangat-sangat diperlukan kekuatan ketenteraan. Dan kita sendiri dapat nampak, guys, setiap tahun ke setahun setiap pangkalan ketenteraan di Indonesia itu di-upgrade daripada segi jumlah ketenteraan personel yang aktif ataupun yang tidak aktif, dan juga daripada segi jumlah alusista dan juga armada. Kita dapat nampak bahawa di Kementerian Pertahanan di Indonesia selang beberapa tahun ini begitu aktif untuk membuat kapal alusista ataupun armada secara mandiri maupun membeli alusista daripada di luar daripada Indonesia. Jadi dengan penambahan alusista kelengkapan ketenteraan dapat menambah lagi kekuatan di setiap pangkalan ketenteraan di Indonesia, guys. Jadi kalau kita tengok sedikit teori untuk teknikal peperangan, jadi semakin kuat pangkalan ketenteraan yang ada di negara kita, jadi sebenarnya dapat bermain dengan psikologi pihak musuh yang ingin menyerang mana-mana negara. Jadi jika kalau kita tengok pihak musuh ingin menyerang dalam sesebuah negara, jika mereka tengok pangkalan ketenteraan itu besar dan mempunyai banyak alusista yang memang berteknologi tinggi, yang memang kualiti dia mantap, guys, jadi mereka pun berfikir 2-3 kali ingin menyerang dan juga ingin menyelidup masuk ke dalam negara Indonesia. Itulah kalau kita tengok betapa penting dan betapa hebatnya setiap pangkalan-pangkalan ketenteraan di Indonesia, guys. Mantap lah. Oke, guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video, guys.